Manajah Antang. Dalam bahasa Dayak Ngaju, manajah memiliki arti memanggil, dan antang artinya ialah elang atau burung elang. Dalam kepercayaan Dayak Ngaju, manajah antang adalah sebuah proses ritual yang dilakukan untuk memanggil burung elang atau kawanan burung elang dengan tujuan untuk meminta pertolongan atau petunjuk ataupun pertanda. Bagi suku Dayak Ngaju, burung elang atau burung antang adalah burung yang sakral dan merupakan perlambangan dari roh-roh para leluhur. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kisah yang terkenal tentang manajah antang yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju, dan kini saya akan mengulangi cerita tersebut yang telah diturunkan turun-temurun oleh orang tua kita. Cerita ini bermula di sebuah desa yang bernama Upung Batu, yang sekarang bernama Desa Tumbang Manange di Provinsi Kalimantan Tengah. Di desa tersebut hiduplah seorang bernama Tungdan yang bergelar Temanggung Amai Rawang. Temanggung atau Tumenggung atau Tamanggung adalah gelar Dayak untuk seorang kepala suku Dayak yang memimpin di sebuah wilayah tertentu. Pada saat itu, warga desa Upung Batu sedang memasuki musim panen. Hampir seluruh warga desa memanen padi di ladang, sehingga yang tersisa di desa hanyalah kaum perempuan, dan diantaranya termasuk istri Tungdan yang bergelar Nyai Inai Rawang. Di hari yang cerah itu, para kaum wanita sedang asik mencuci baju di pinggir sungai Kahayan, dan anak-anak sedang bermain dengan gembiranya. Tiba-tiba, datanglah gerombolan orang dari hulu sungai yang terkenal dengan sebutan asang, yaitu perampok dan pemburu kepala atau kayau, menyerang desa Upung Batu. Sementara itu di ladang, Tungdan tiba-tiba merasa gelisah. Ia merasakan firasat buruk. Karena ilmu yang tinggi, kepekaan batinnya pun sudah terasa untuk menangkap firasat buruk. Ia pun bergegas kembali ke desa bersama adiknya. Sesampai di desa, ia pun terkejut. Mayat-mayat bergelimpangan dan beberapa orang terluka parah. Setelah melihat kejadian dan tahu pelakunya, Tungdan memerintahkan seseorang bernama Singapuai agar bergegas ke ladang untuk memberitahukan peristiwa tersebut pada Ucek, yaitu orang yang dituakan di desa Upung Batu. Namun, setibanya di ladang, Singapuai pun terkejut. Ternyata gerombolan asang sudah terlebih dahulu menyerang dan membunuh orang-orang yang memanen padi. Tak hanya itu, gerombolan asang juga meninggalkan totok bakaka, yaitu sebuah tanda sandi atau bahasa isyarat suku Dayak pada zaman dahulu, yang artinya dari pesan tersebut, mereka akan kembali menyerang desa Upung Batu dalam 7 hari. Jika ingin selamat, warga Upung Batu harus menyerahkan seluruh harta benda dan bersedia menjadi jipen, yaitu budak mereka. Malam hari setelah kejadian, Tungdan atau Temanggung Amai Rawang bersama seluruh warga yang selamat dari serangan asang berkumpul dan berunding. Dipenuhi dengan rasa marah dan sedih, mereka ingin membalas dendam atas kematian orang-orang yang mereka cintai, namun mereka tidak memiliki kekuatan lagi. Hanya mereka yang tersisa. Mereka pun dilanda perasaan takut dan putus asa, mengingat bahwa 7 hari lagi gerombolan asang akan balik menyerang. Di tengah keputusasaan tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual manajah antang untuk meminta petunjuk dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa dan dari roh-roh leluhur dengan burung elang atau burung antang sebagai perantara. Mereka sepakat melakukan ritual tersebut di sebuah tempat sakral berupa bukit berbatu yang berada persis di seberang desa Upung Batu. Mereka pun melakukan ritual manajah antang, dan tiba-tiba datanglah seekor burung elang terbang di atas mereka. Burung tersebut ialah Antang Patahu, yaitu roh gaib penjaga desa, yang dimana burung tersebut memberikan petunjuk pada warga desa Upung Batu agar Temanggung Amai Rawang segera mendirikan benteng di atas bukit batu tempat ritual manajah antang dilakukan. Apabila asang kayau menyerang dari arah matahari terbenam, maka seluruh orang desa Upung Batu harus segera pergi menyelamatkan diri, karena itu pertanda mereka akan kalah. Namun, apabila asang kayau menyerang dari arah matahari terbit, maka itu artinya mereka akan menang melawan asang kayau.
Temanggung Amairawang tidak diperkenankan mengeluarkan mangdau atau senjatanya dari sarung untuk menghadapi musuh, dan selama musuh menyerang, ia diperintahkan untuk duduk menyaksikan apa yang terjadi nanti di atas sebuah garantung atau gong, karena Antang Patahu sendirilah yang akan turun menghadapi Asang Kayau. Setelah menerima petunjuk dari Antang Patahu, Temanggung Amairawang beserta warga desa bergegas membuat benteng di puncak bukit tersebut. Jika dipikir dengan akal sehat, sangat mustahil dapat membuat sebuah benteng dalam waktu 7 hari. Namun, dengan pertolongan Antang Patahu, mereka berhasil membuat benteng tersebut dengan waktu yang sangat terbatas. Tujuh hari berlalu, tepat di hari ke-8 saat matahari terbit, dari jauh terdengar teriakan-teriakan khas perang suku Dayak bersamaan dengan gerombolan Asang yang datang dari arah matahari terbit. Temanggung Amairawang bergegas duduk di atas gong dan menyaksikan sesuai perintah Antang Patahu. Gerombolan Asang berusaha menyerang benteng, namun di situ Antang Patahu sudah bersiap untuk menyambut mereka. Gerombolan Asang berusaha menjatuhkan benteng, namun setiap serangan selalu dipatahkan oleh Antang Patahu yang kehadirannya tidak disadari. Secara gaib, korban berjatuhan dari pihak Asang Kayau. Mereka bingung, tidak mengerti dengan apa yang terjadi, dan korban terus bertambah dari pihak Asang Kayau. Sampai akhirnya pemimpin Asang menyadari bahwa mereka sedang dihadapkan dengan sebuah situasi gaib, di mana mereka sedang melawan roh gaib yang tak akan pernah bisa mereka kalahkan. Pemimpin Asang tersebut berteriak dan meminta pengampunan kepada Antang Patahu sebelum semakin banyak korban berjatuhan dari pihak Asang, dan mereka bersedia menjadi jipen atau budak dari Temanggung Amairawang. Perang pun berakhir. Setelah kejadian tersebut, warga desa Upung Batu kembali hidup dengan damai dan tentram, dan setelah kejadian tersebut pula, tidak ada lagi kelompok Asang Kayau lainnya yang berani menyerang desa Upung Batu. Setelah itu, bukit yang berada di seberang desa Upung Batu kemudian dikenal dengan sebutan Puruk Amairawang, yang dimana puruk dalam bahasa Indonesia berarti bukit. Adapun batu besar di tepi sungai Kahayan yang berdampingan dengan Puruk Amairawang disebut Batu Suli. Lokasi Puruk Amairawang dan Batu Suli kini telah dijadikan objek wisata, di mana lokasi tersebut dapat dijumpai batu Antang yang konon menjadi tempat Tungdan atau Temanggung Amairawang melakukan ritual Manajah Antang.